Di suatu desa yang terletak di pinggir kota yang berada di dataran tinggi Jawa Tengah, sekitar tahun 1968 sampai dengan 70-an. Disitulah Sekar tinggal dan bekerja. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya sebut saja Demung, sekaligus narasumber dari cerita ini. Masih di sekitaran tahun 68-70-an, Sekar yang berumur 17 tahun harus bekerja menggantikan ayahnya karena kesehatan beliau yang mulai menurun karena penyakit yang dideritanya. Ia bekerja di lumbung rempah dan palawija milik Juragan Gendro. Letaknya masih satu desa dengan tempat tinggal Sekar. Ia bekerja sebagai kulit timbang. Itu mungkin bahasa kasarnya. Sebenarnya pekerjaannya ada di bagian keuangan dan cek kualitas. Sekar memang hanya lulusan SD, tapi dia bisa dibilang cukup cakap di pekerjaan ini. Singkat cerita berlalu, nampaknya Juragan Gendro sang pemilik lumbung sangat menyukai pekerjaan Sekar. Ia pun sering merasa nyaman. Sudah cantik, pintar lagi. Begitu kata pujian yang sering diucapkan Juragan Gendro kepada Sekar di depan para teman sejawatnya. Bahkan Sekar juga sering diberi bonus tambahan oleh Juragan Gendro dengan alasan-alasan yang sebenarnya sulit dipahami. Tapi di balik semua itu, ternyata Juragan Gendro, pria berumur 50-an yang sudah beristri dan mempunyai dua anak itu, mempunyai cerita yang lain terhadap Sekar. Memang bisa dikatakan, pria mana yang tak tertarik dengan Sekar, gadis manis berkulit sawo matang itu. Sebenarnya waktu itu Sekar sudah merasa. Ia pun juga sempat bercerita kepada Demung, adiknya, kalau juragannya sering genit, yang tentunya membuat merasa tidak nyaman. Awalnya ia mengira Juragan Gendro hanya sebatas merayu saja, sampai akhirnya di suatu hari. Sore itu di gudang sudah sepi, sepertinya semua pekerja sudah pulang, kecuali Sekar dan Juragan Gendro. Di antara karung-karung jahe yang berjejer, Sekar nampak tengah membereskan meja tempat ia bekerja. Merasakan badannya tertarik untuk memungut jahe yang berceceran di lantai, Juragan Gendro nampak duduk di alat timbang. Di sini sebenarnya Sekar tahu kalau sedari tadi juragannya itu terus mengamati gerak-geriknya sampai akhirnya tanpa sengaja pandangan matanya saling bertemu. Seketika Sekar mencoba berpura-pura menata-nata mejanya. Di sini firasatnya mulai tak baik ketika ekor matanya melihat Juragan Gendro yang berjalan mendekatinya, dan benar saja perlahan-lahan Juragan Gendro memegang kedua pundak Sekar, mendekatkan mulutnya ke telinga Sekar dan berkata, "Cah Ayu." Ia yang ketakutan mencoba melepaskan tangan itu dari pundaknya, tapi justru di sini Juragan Gendro mulai tak terkendali, dan disinilah Sekar diruda paksa. Sekar juga sudah mencoba memohon agar Juragan Gendro tak melakukan hal ini, tapi nampaknya si bajingan Gendro ini tak memperdulikannya dan tetap melanjutkan aksi bejatnya itu. Setelah selesai, Juragan Gendro memberikan uang 200 rupiah kepada Sekar, dan dengan agak mengancam agar Sekar tak menceritakan hal ini kepada siapapun. "Ini, ambil, jangan bilang siapa-siapa ya." Begitulah kata si laknat Gendro sambil menyisipkan uang itu ke tas Sekar. Sore itu Sekar berjalan pulang dengan agak pincang dan memegangi bagian perutnya sambil mengusap air matanya. Sesampainya di rumah ia harus menelan kesedihannya ketika melihat ayahnya yang pucat tengah duduk di ruang tamu sambil menahan sakit. Sekar buru-buru masuk ke kamarnya. Disinilah Demung, adiknya, sebenarnya sudah curiga dengan gelagat Sekar, kakaknya. Tapi memang mereka tak begitu akrab. Jadi semua ini seperti berlalu begitu saja. Yang jelas setelah kejadian itu Sekar sempat tidak masuk kerja selama 3 hari. Dan hari pun berlalu. Sekar mulai beraktivitas seperti biasanya. Sejak kejadian itu ia menjadi tak banyak bicara. Kala itu keluarga sama sekali tidak pernah menaruh curiga. Untuk beberapa waktu Sekar berhasil menelan kepahitan itu seorang diri. Tapi di balik semua itu
Ternyata kebejatan si berdebah Gendro tak berhenti. Ia mengulangi lagi perbuatan itu 2 kali lagi, hingga akhirnya sekira hampir 1 tahun setelah kejadian pertama, ibunya mulai curiga karena Sekar selalu memakai baju hangat di dalam gudangnya untuk menutupi perutnya yang sudah mulai membesar. Setelah sedikit dipaksa, disinilah akhirnya Sekar mengaku jika ia sudah dicabuli oleh Juragan Gendro sebanyak 3 kali dalam kurun waktu kurang lebih hampir setahun ini. Ayahnya sangat marah tentunya. Pasalnya si Gendro ini adalah sahabatnya, umurnya juga hampir sama dengannya. Di sini Sekar bersimpu di kaki dia ayah dan ibunya. Dengan pengakuan yang sudah 3 kali itu terjadi sedikit demi sedikit, sang ibu ingin si Gendro bertanggung jawab atas kehamilan Sekar. Sang ayah ingin Gendro dipenjara. Demung terlihat memejamkan sabit. "Gendro anjing, aku matiin aja bu," begitu kata Demung sebelum akhirnya kakaknya memeluknya mencegahnya agar tidak gegabah, sampai akhirnya pendapat ibu yang menang. Gendro harus bertanggung jawab. Ayahnya dengan keadaannya yang tengah sakit-sakitan tentu tak mungkin menyambangi rumah Gendro. Akhirnya ia menyuruh Bogel, adiknya atau paman Sekar, untuk mengajak Juragan Gendro menyelesaikan masalah ini. Sekedar informasi, Bogel paman Sekar ini adalah preman yang sangat ditakuti di desa tersebut. Mengetahui duduk permasalahan ini, tentu kepalanya merasa seperti diinjak-injak. Beraninya mencabuli keponakan saya, batinnya saat itu. Tapi semua sudah terlanjur, sang paman sudah terlanjur diberitahu. Ibu Sekar sempat berpesan kepada Bogel untuk tidak berbuat macam-macam. "Tidak bisa mbak, manusia laknat ini harus saya hajar dulu sebelum didudukan di sini," kata Bogel kepada kakak iparnya sambil berjalan keluar untuk menyambangi rumah Juragan Gendro. Ibu Sekar yang khawatir langsung menyuruh Demung untuk membuntuti pamannya. Meski ini sudah keterlaluan, tapi tak bisa dihindari, Gendro ini orang yang cukup berpengaruh di daerahnya. Singkat cerita, benar saja, sesampainya di rumah Juragan Gendro, sang paman langsung merangsek masuk ke dalam rumah. Demung yang menunggu di depan rumah sempat mendengar jeritan yang mungkin dari istri atau anak Juragan Gendro. Terlihat saat itu Gendro pasrah, dipiting lehernya sambil dibawa keluar oleh sang paman. Menurut kesaksian Demung, sepanjang jalan sampai dengan rumah Sekar, Bogel tiada henti-hentinya melayangkan bogem mentahnya ke arah muka Juragan Gendro. "Jangan mentang-mentang kamu orang kaya, saya nggak peduli. Kalau urusan sama saya, kamu tetap saya makan." Begitulah kata sang paman di sela-sela bogem mentahnya. Banyak warga yang keluar dari rumahnya melihat itu, tapi tak ada juga yang berani melerai ketika mereka tahu si Bogel sedang mengamuk. Singkat cerita, tibalah Gendro di rumah Sekar. Tak ada yang berpanjang-panjang di sini. Juragan Gendro langsung mengakui perbuatannya dan akan bertanggung jawab menikahi Sekar. Dan beberapa saat kemudian datanglah istri Gendro bersama Pak Jayus, seorang kamituwo atau kepala dusun di desa tersebut. Kebetulan dia adalah kakak ipar Gendro. Istri Gendro yang belum tahu permasalahannya seketika langsung mencak-mencak sambil berbicara tinggi. Dia berdalih akan menuntut penganiayaan ini. Begitu juga Pak Jayus yang kelihatan marah. Di sini ia kembali emosi dan menceritakan permasalahannya dengan gaya jalanan dan ditutup dengan kata, "Kalian kalau masih ngeyel, saya robek mulutnya," kata paman Bogel kepada Pak Jayus dan istri Gendro. Untuk sesaat hening. Istri Gendro yang mendengar penjelasan itu lanjut histeris. Ia menjambak rambut suaminya sembari menangis. Ia memaki-maki suaminya. Sebagai seorang istri, tentulah ia kecewa dengan kelakuan suaminya. Dan singkat cerita, terjadilah mufakat. Juragan Gendro pun menikahi Sekar di usia kehamilannya yang sudah menginjak 4 bulan. Waktu pun berlalu. Mau tak mau, aib ini sudah menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang bersimpati dengan Sekar, namun tak sedikit pula yang justru menganggap Sekar adalah perempuan yang gatal. Diduga kuat kabar miring ini sengaja dibuat oleh istri Juragan Gendro. Tapi bersyukurnya Sekar yang mendengarnya sama sekali tak bergeming dan mencoba menciptakan kebahagiaannya sendiri dengan fokus kepada bayi yang dikandungnya. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah dinikahi, Sekar tetap tinggal bersama orang tuanya. Ia tidak mau tinggal bersama Gendro.
Gendro pun sering berkunjung ke rumah Sekar untuk memberikan sesuatu seperti makanan dan obat-obatan, meski tentu dengan suasana yang sangat canggung. Dan singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah Sekar dinikahi, tibalah di suatu hari yang menjadi awal berubahnya pribadi Sekar untuk selama-lamanya. Demung, adiknya, yang pertama kali melihat malam itu mungkin sekitar pukul 12 malam. Demung yang belum tertidur mendengar sedikit kegaduhan dari kamar kakaknya yang kebetulan bersebelahan. Awalnya Demung tak mempedulikannya, mungkin tikus, batinnya. Tapi tak lama kemudian muncul suara desisan. Sebenarnya suaranya tak begitu keras, namun karena malam itu sangat sepi, desisan itu terdengar begitu jelas memecah kesunyian. Demung pun mulai mendekatkan telinganya untuk mencermati suara itu. Setelah ia benar-benar yakin itu dari arah kamar kakaknya, Demung pun memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Awalnya Demung hanya mendekati telinga saja di pintu, dan suara desisan itu masih ada dan memang berasal dari dalam kamar. Demung sempat ragu untuk membuka pintu kamar kakaknya, sampai akhirnya ia mendengar suara tertawa cekikikan dari kamar itu. Demung yang penasaran sontak membuka pintu kamar kakaknya dengan perlahan. Dan disinilah Demung melihat Sekar, kakaknya, tengah duduk ongkang-ongkang kaki di atas lemari sambil tertawa, sambil mengelus-ngelus perutnya. Perasaannya sulit digambarkan ketika Demung melihatnya, antara kaget, aneh, kasihan, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Ia hanya bisa tertegun melihat bingung kakaknya, sampai akhirnya sang kakak menoleh ke arahnya. Sorot matanya tajam dan dia berteriak sampai sang ibu terbangun dan ikut pula menghampiri. Melihat itu, ibunya mencoba berbicara dengan lembut, menyuruh Sekar untuk segera turun. Tapi Sekar tampak tak peduli. Ia masih saja mendesis dan tertawa-tawa aneh di atas lemari. Ibunya tak henti-henti menyuruhnya turun. Begitu juga Demung, sampai akhirnya Sekar menoleh ke arah mereka berdua dan meludah mengenai wajah ibunya sambil berkata, "Kowe sopo? Nyuruh-nyuruh aku," kata Sekar dengan nada yang meninggi, dan disusul dengan tawa cekikikan. Sampai selang lama Sekar pun melompat dan berjalan ke arahnya. Ia pun tidur merebahkan tubuh dan tidur begitu saja. Sungguh sangat janggal, apalagi lemari kayu jati yang tadi dinaiki Sekar ukurannya cukup tinggi, mungkin sekitar 3,5 meter. Rasanya tak mungkin ia bisa naik ke atasnya meski dengan bantuan kursi sekalipun. Apalagi posisinya saat itu Sekar tengah hamil kurang lebih 6 bulan. Dan hari pun berganti, kejadian malam itu berlalu begitu saja. Namun sejak saat itu Sekar sudah berubah. Ia menjadi sering mengamuk dan tak terkendali. Ia tak mau makan masakan di rumah, dan anehnya ia hanya mau makan makanan yang dibawa oleh Juragan Gendro, yang padahal hanya Gendro berikan 2 atau 3 hari sekali, bersamaan dengan kedatangannya menjenguk istri mudanya. Lantas apa yang Sekar makan bila tak ada makanan dari Juragan Gendro? Sore hari itu sudah 2 hari Gendro tidak menjenguk Sekar. Ibunya sudah mencoba memasak makanan kesukaannya dahulu, tapi Sekar tidak mau. Ia justru mengamuk. Akhirnya Demung pun pergi ke rumah Gendro untuk mengabarkan hal ini. Namun sesampainya di sana Gendro tak ada di rumah. Ia hanya bertemu dengan istrinya yang kala itu memberi jawaban yang ketus ketika ia mengabarkan hal ini. Sudah dari pagi Sekar ini tidak makan. Demung yang khawatir lantas berinisiatif membelikan makanan di jalan. Di rumah ia akan berbohong kepada kakaknya kalau makanan ini adalah dari Juragan Gendro. Tapi sesampainya di rumah, ketika Demung masuk ke dalam kamar kakaknya, ia melihat pemandangan yang sangat sulit untuk digambarkan. Yang jelas, apa yang dilakukan kakaknya saat itu adalah, ia jongkok dan buang air besar di atas kasurnya, dan pilunya lagi Sekar juga tampak tengah memunguti kotorannya dan memakannya. Demung yang melihatnya seketika itu berlari dan memeluk kakaknya. "Kamu kenapa, Kak? Kok jadi seperti ini?" kata Demung sambil menangis. Di peluknya kakaknya tak ada ekspresi apapun dari Sekar. Ia masih saja menatap kosong sembari terus mencoba memunguti kotorannya dan memakannya.
Sembari memegangi tangan kakaknya, Demung memanggil-manggil ibu yang sedari tadi mengurus kambing di belakang rumah. Ayah Sekar pun juga kebetulan sedang berobat bersama sang paman, jadi keadaan rumah kala itu cukup sepi. Tak berapa lama sang ibu menghampiri. Ia yang melihat keadaan itu langsung segera mengeluarkan teriakannya, lalu membersihkannya, sementara Demung tengah memapak kakaknya yang semakin berkurang kewarasannya. Dan beberapa saat pun Gendro datang. Singkat cerita, hari pun berlalu. Semakin hari Sekar semakin kehilangan kewarasannya. Ia sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Perangainya seperti seorang lelaki. Ia akan marah ketika dipanggil Sekar. Makannya semakin banyak. Gendro pun terlihat semakin bolak-balik sering. Ya, menjenguknya untuk mengantarkan makanan. Karena seperti yang kita semua tahu, Sekar hanya mau makan makanan yang diberikan oleh Gendro. Ia tak mau mandi. Duduknya seperti lelaki dengan perut besarnya yang selalu dibiarkan terbuka. Dengan keadaan sekarang, pihak keluarga mengira Sekar mengalami gangguan jiwa. Tapi Demung, adiknya, yang menyaksikan bagaimana perubahan kakaknya, sulit menerima hal itu. Pasalnya proses perubahannya tidak melandai atau sedikit demi sedikit, tapi drastis. Hanya berawal dari satu malam, ketika tiba-tiba di tengah malam kakaknya berada di atas lemari sekitar 3 minggu yang lalu, ditambah lagi Sekar yang hanya mau makan makanan dari Gendro. Apakah tidak aneh? Apakah Gendro menaruh sesuatu yang jahat di makanannya? Jelas kalau dirunut, Gendro sangat punya motif untuk melakukannya. Demung pun mencoba mengkomunikasikan pendapatnya ini kepada ibunya, tapi mereka masih tidak percaya dan menyuruh Demung untuk tidak berpikir macam-macam. Namun, suatu hari ada kejadian yang membuat orang tuanya setidaknya berpikir tentang pendapat si Demung. Sekitar 2 bulan sudah Sekar mengalami keadaan yang masih diduga gangguan jiwa. Meski keanehan-keanehan semakin muncul dalam dirinya, sekarang Sekar tak mau lagi dipanggil dengan namanya. Ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Badak Sewu. Di kandungannya yang sudah menginjak kurang lebih 8 bulan ini, perangainya semakin seperti seorang lelaki. Saat itu pintu gudang memang sengaja tidak dikunci dari luar. Ayah, ibu, dan Demung di tengah duduk di ruang tamu yang berada tepat di depan kamarnya. Di situ memang mereka sedang membicarakan Sekar, membicarakan keadaannya yang kian hari memburuk. Mereka berunding mau dibagaimanakan Sekar ini agar bisa sembuh. Sang ibu dan Demung mulai menganggap ada campur tangan sihir di sini yang membuat Sekar seperti ini. Sang ayah juga sedikitnya mempercayai hal itu karena ia melihat sendiri perubahan dari anaknya. Namun, di sini sang ayah tetap ingin membawanya ke jalur medis terlebih dahulu. Dan tiba-tiba di tengah percakapan mereka terdengarlah suara ketukan dari kamar Sekar. "Buka! Buka!" Suara berat seorang lelaki dari dalam kamar Sekar. Mereka semua terdiam dan tertegun dengan suara itu karena jelas sekali itu bukanlah suara Sekar. "Buka! Buka!" Ketukan dan suara itu terdengar lagi. Mereka semua masih terdiam di ruang tamu. "Dengar nggak kalian? Buka nggak?" Suara dari kamar Sekar dengan sedikit demi sedikit Demung menjawab kata-kata itu. "Siapa itu?" kata Demung. Dan sosok dalam kamar itu menjawab, "Aku Badak Sewu. Gak usah nyari Sekar, dia sudah mati." Mendengar kata itu sang ayah langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka kunci kamar Sekar. Dan setelah dibuka, dalam kamar yang memang gelap, sang ayah melangkah masuk seraya memanggil-manggil nama Sekar, diikuti dengan Demung dan sang ibu di belakangnya. Namun baru beberapa langkah mereka memasuki kamar itu, tiba-tiba saja seperti ada angin kencang yang mendorongnya. Sang ayah sempat sedikit terpental dan jatuh mengenai Demung dan sang ibu di belakangnya. Dan di situ terlihat ada 2 mata merah menyala di dalam kamar yang gelap itu, berdiri di atas kasur Sekar. Tubuhnya terlihat cukup jelas karena terkena cahaya dari ruang tamu. Sosok itu kini hanya diam tak berkata, dan semakin jelas ternyata pijakan kaki dari sosok itu berdiri adalah tubuh Sekar yang terbaring. Mereka bertiga seakan tak percaya melihat sosok itu. Sang ayah nampak ketakutan dan memundurkan langkahnya sambil memberi isyarat kepada Demung dan sang ibu untuk menjauh.
Namun tiba-tiba saja mata merah dari sosok itu mulai meredup dan menghilang. Suasana seram itu seketika teralihkan oleh sang ibu yang tiba-tiba saja pingsan. Untung saja Demung sempat meraihnya sehingga sang ibu tak sempat roboh ke lantai. Sementara sang ayah berjalan mendekat ke Sekar yang tampak tengah tertidur. Dengan rasa takut dan ragu sang ayah mencoba memegang tubuh anaknya itu. Demung yang sudah merebahkan ibunya di ruang tamu segera menyusul lagi ke dalam kamar kakaknya. Namun seketika perasaannya mulai tak enak ketika melihat sang ayah hanya terdiam di depan tubuh kakaknya. Dengan terbata, sang ayah berkata kepada Demung, "Sampaikan ke Paman Bogel bahwa kakakmu sudah tiada," kata sang ayah dengan menahan tangis. Demung segera berlari ke rumah pamannya untuk mengabarkan hal ini. Di jalan ia menangis dan seperti tak percaya dengan apa yang terjadi. Sekar Semboja meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya, tanpa isyarat apalagi kata perpisahan. Usianya kala itu belum ada 20 tahun. Demung, ayah dan ibunya menduga kuat apa yang terjadi pada Sekar kakaknya ini ada campur tangan kekuatan lain, entah ini santet, tenung, ataupun teluh. Dan kalau memang dugaan ini benar, tentu saja Juragan Gendro lah tersangka utamanya. Ada sedikit kejadian pasca Sekar dimakamkan yang berujung percobaan dibakarnya lumbung palawija Juragan Gendro oleh Paman Bogel yang murka. Untung saja sempat ketahuan. Jadi kebakaran itu hanya membakar mungkin seperempat bagian lumbung saja. Mengenai Juragan Gendro, dia jelas tetap tak mengakui perbuatan itu. Apalagi hal-hal seperti itu juga sulit dibuktikan. Memang tak ada yang menuduh secara verbal, tapi Gendro selalu mengatakan dengan halayak kalau dia sangat mencintai dan sangat merasa kehilangan Sekar. Yang jelas, kata-kata itu pasca meninggalnya Sekar justru menggiringnya menjadi pihak yang tertuduh. Terbukti para warga atau tetangga Sekar waktu itu menstigma bahwa Juragan Gendro lah yang membuat Sekar seperti itu, tapi itu mungkin hanya sebatas stigma saja. Tapi paling tidak keluarga Sekar mendapat dukungan moral atas tuduhannya Juragan Gendro sebagai orang yang telah menyantet Sekar oleh para warga sekitar. Apakah Sekar benar-benar diguna-guna oleh Juragan Gendro? Atau memang hanya murni gangguan medis? Yang jelas, sekiranya 2 tahun kemudian Juragan Gendro menemui karmanya. Dia mati tersambar petir saat tengah bermain merpati di tanah lapang. Sekianlah cerita dari kami. Mari kita ambil hikmah dari kejadian ini. Kita buang yang buruknya. Mari kita ikhlaskan semua yang terjadi kepada Allah. Dan tetap sabar, ikhlas dalam menjalani semua cobaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya.